mendatangi Mapolda Jawa Timur untuk mengetahui perkembangan kasus Dimas Kanjeng. Komisi 3 mempertanyakan uang di padepokan Dimas Kanjeng yang diduga sudah diambil pihak lain sebelum polisi menangkap taat pribadi. Ketua Panja Komisi 3 Desmond J. Mahesa menyatakan pihaknya mendapat informasi dari warga ada mobil box yang keluar masuk padepokan Dimas Kanjeng sebelum polisi menggerebek tempat tersebut. Karena itu, tim Panja meminta polisi menyelidiki pihak-pihak yang diduga sudah mengambil uang di padepokan. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiaji menyatakan terus menyelidiki keberadaan uang padepokan Dimas Kanjeng. Anton juga membantah pihaknya memblokir satu rekening milik pengikut Dimas Kanjeng berisi 700 miliar rupiah. Oke, Pak Tat, bilang aja nanti ya. Nanti ya. Yang jadi soal hari ini adalah berapa uang palsu, berapa uang asli. Uang aslinya mana, uang palsunya mana. Sebahagian sangat jelas, sebahagian belum jelas. Tadi sudah dijawab oleh Krim ya? Nah, tindak lanjut tentang ini mari sama-sama kita melakukan pemantauan, pengawasan, ya, mengharapkan pihak kepolisian Jawa Timur terbuka. Belum tadi kan sudah dijelaskan sama direktur, kita tidak ada belum. Uangnya taat itu kok gimana posisinya sekarang, Komandan? Kok masih Ya, masih dicari, Bos. Masih penyelidik. Apakah udah ada pihak yang mengambil sebelum polisi ke sana? Belum. Kita belum ada informasi. Pemirsa, korban penipuan taat pribadi banyak tersebar di berbagai daerah. Salah seorang diantaranya adalah JJ, warga Tasikmalaya, Jawa Barat, yang sempat menaruh harap pada Dimas Kanjeng. JJ sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di dekat rumahnya di Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya, Jawa Barat. Keinginan untuk memperbaiki hidup membuat JJ termakan rayuan untuk menjadi pengikut Dimas Kanjeng taat pribadi. Sama seperti pengikut lainnya, JJ membayar mahar dan menyerahkan sejumlah uang untuk digandakan. 3 tahun sudah JJ menjadi pengikut Dimas Kanjeng, namun harapannya tidak pernah terbukti. Meski demikian, JJ tetap menaruh kepercayaan terhadap Dimas Kanjeng. Harapannya bukan muluk-muluk, harapannya dia bebas. Sehingga proses itunya masih bisa berlangsung ya Pak ya. Bukan proses untuk saya, tapi umat semua bisa sejahtera. JJ mengaku hanyalah satu dari puluhan pengikut Dimas Kanjeng di Tasikmalaya. Meski Dimas Kanjeng telah dicokok polisi, para pengikut tidak merasa menjadi korban dan enggan melapor ke polisi. Sementara di Lamongan, Jawa Timur, kakak beradik Supeno dan Edi Suyanto juga sempat menjadi pengikut Dimas Kanjeng. Keduanya yang bekerja sebagai supir truk merogoh kocek sebesar Rp800.000 untuk membayar administrasi serta membeli gelang dan kotak yang diyakini bisa mengeluarkan uang. Ya, soalnya sudah tahu itu enggak nipu. Kotak apa ini Pak? Ya kotak, bilangin kotak ATM dapur gitu. Bisa nyedot uang katanya? 1,5 satu hari. Tercatat ada 30 warga Grobogan yang diduga menjadi pengikut Dimas Kanjeng dan hingga kini belum melapor ke polisi. Tim Liputan, Metro TV. Dan enggan meninggalkan tenda-tenda hunian di padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Ya, mereka masih meyakini ajaran Dimas Kanjeng taat pribadi benar dan bukan ajaran sesat. Kalau kita coba bicarakan tentang ini kepada orang yang syariat tidak akan ketemu. Ya. Karena syariat itu berbicara tentang logika. Nah, di Al-Quran pun diceritakan bahwa ada namanya dunia gaib. Karena saya sangat tidak setuju kalau para di tingkat MUI mengatakan bahwa ini ajaran sesat. Bukan saya salah tangkap, mereka itu salah tangkap kalau di sini bilangkan sesat. Wong kami kawal terus kok amalan di sini tiap hari kok. Imam di sini saya sering mas, imam di masjid sini. Jadi tenangan saya di sini. Di sini tenang ya? Iya, tenang saya di sini. Sampai istri nggak pernah juru pulang itu gimana? Saya dianjurkan sama istri saya di sini. Itu dianjurkan. Kenapa? Dengan adanya saya di sini, perubahan dalam keluarga saya drastis berubah. Akur sekarang, dulu nggak pernah saya di rumah. Dalam gelar perkara yang dilakukan Polda Jatim terkait penggandaan uang tersangka Dimas Kanjeng taat pribadi, polisi menemukan dan mengamankan puluhan kilo emas batangan palsu serta jubah ajaib milik pemimpin padepokan dari Dimas Kanjeng.
Kamera mundur. Mas ditata aja di tengah situ. Jangan. Mas. Inilah sebagian dari puluhan kilogram emas batangan milik almarhumah Najmiah, warga Makassar yang menjadi korban penipuan pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Puluhan batang emas palsu ini diberikan tersangka Dimas Kanjeng sebagai ganti uang 200 miliar rupiah yang diserahkan korban Najmiah kepada pemimpin Padepokan tersebut. Selain emas palsu, penyidik Polda Jawa Timur juga mengecek keaslian sejumlah barang bukti lain, di antaranya berbagai jenis jimat dan benda pusaka, serta ribuan lembar uang kertas dari berbagai jenis mata uang yang diduga palsu. Di rumah korban di Makassar. Ini korban Najmiah itu nanti? Ya, Najmiah. Sekarang sudah ada di Polda Jawa Timur yang nanti akan dipakai untuk digunakan untuk melengkapi kasus penipuan. Salah satu barang bukti yang menjadi perhatian adalah jubah ajaib milik pengasuh Padepokan taat pribadi. Dalam video yang beredar, pengasuh Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi terlihat mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah dari balik jubah tersebut. Dari pemeriksaan polisi, di balik jubah ternyata kantong-kantong tersembunyi untuk menyimpan uang. Ada kantongnya belakang, Pak? Kantong belakang, ya? Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi memiliki ribuan pengikut dari berbagai daerah. Selain kasus penipuan dan penggandaan uang, pemimpin Padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi juga menghadapi tuduhan kasus pembunuhan terhadap 2 orang mantan pengikutnya. Dari Surabaya, Rudi Pardosi, Metro TV. Tuban yang hilang sejak kemarin telah ditemukan sore ini. Upaya pencarian korban hilang masih terus dilakukan, dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut telah terhubung dengan Vera Bahasuan. Vera, bagaimanakah proses penemuan korban, Vera? Ya, Ade, sampai dengan sore ini sudah ditemukan 3 orang korban dari tenggelamnya perahu penyeberangan yang terjadi kemarin. Dari 3 orang korban ini, 1 korban yang terlebih dahulu ditemukan, yaitu di titik kurang lebih 1,5 kilometer dari jarak titik koordinat tenggelamnya perahu penyeberangan kemarin. Dan kondisi dari korban yang ditemukan pertama kali ini dalam keadaan tertelungkup, kondisi korban juga masih dalam keadaan segar dan belum membusuk, sehingga ini memudahkan untuk dilakukannya proses identifikasi. Kemudian selang 30 menit ditemukan lagi 2 orang korban yang juga merupakan dari 7 korban santri yang hilang dari perahu penyeberangan yang terjadi kemarin, dan 2 korban ini ditemukan tidak jauh dari titik koordinat tenggelamnya perahu, yaitu hanya berjarak sekitar 50 meter saja. Dan kondisi dari 2 korban ini pun juga dalam keadaan meninggal dunia dan masih dalam keadaan segar, juga memudahkan tim dari DVI untuk mengidentifikasi identitas korban dan juga seperti apakah karakteristik korban yang sudah sesuai dilaporkan oleh pihak orang tua yang telah datang di pihak Pondok Pesantren Langitan Tuban ini. Dan sampai dengan saat ini proses pencarian pun juga masih dilakukan. Jika menjelang malam hari ini belum juga ditemukan tanda-tanda ditemukannya lagi korban yang baru dengan total 7 korban yang hilang, maka proses pencarian sementara akan dihentikan dan akan kembali dilanjutkan besok. Untuk waktu pencarian ini maksimal hingga 7 hari, dan jika dalam 7 hari ini belum juga ditemukan ada tanda-tanda lagi penemuan korban, maka akan ditambah 3 hari total. Jika dalam 10 hari korban juga belum ditemukan ke-7 korban, maka akan dihentikan pencarian. Sampai dengan saat ini masih terdapat 4 korban yang hilang. Dan untuk korban yang telah ditemukan tadi, yaitu berjumlah 3 orang korban ini, telah dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di Karangkembang, Babat, Lamongan, untuk dilakukan identifikasi oleh tim DVI. Pihak keluarga juga masih terus berada di Pondok Pesantren Langitan Tuban ini untuk mengetahui bagaimanakah informasi terkini penemuan korban, dan untuk mengetahui bagaimanakah proses pencarian untuk penemuan korban yang hilang ini, saya akan bertanya langsung dengan Kepala Kantor SAR Surabaya, yaitu Pak Arifin. Selamat sore, Pak Arifin. Selamat sore, Mbak. Ya. Bagaimanakah proses pencarian dari 3 korban yang telah ditemukan sampai dengan saat ini, Pak? Ya, ketika korban telah ditemukan, yaitu proses pencarian dari para tim gabungan SAR
yang terlibat dari TNI Polri dan potensi SAR yang lainnya yang bergabung dalam pencarian ini. Prosesnya adalah korban tadi yang saat timbul di permukaan air baru dievakuasi oleh tim rescue kami. Dan yang kedua dan ketiga dekat dengan TKP diangkat oleh teman-teman dari tim SAR gabungan yang lainnya. Demikian. Baik, kemudian bagaimanakah untuk proses pencarian 4 korban yang masih hilang sampai dengan saat ini? Ya, untuk proses pencarian tetap kami sisir sepanjang Sungai Bengawan Solo ini nanti sampai jam 18.30 kita hentikan sementara untuk proses pencarian karena mengingat gelap dan visibility kondisi alam di sini. Baik. Berapa orangkah yang diterjunkan untuk melakukan pencarian dari SAR sendiri ataupun juga gabungan? Oke, dari tim Basarnas sendiri ada 2 tim, yaitu masih 12 orang, dan tim yang lain berjumlah 17 kru yang turun ke lapangan sampai saat ini, yaitu gabungan dari TNI Polri dan potensi SAR lainnya. Baik, terima kasih Pak Arifin. Demikianlah wawancara kami dengan Pak Arifin, yaitu Kepala Kantor SAR Surabaya, dan dapat juga kami informasikan kronologis tenggelamnya perahu penyeberangan yang terjadi kemarin, tepatnya pada pukul 10 pagi, yaitu ke-25 santri dari Pondok Pesantren Langitan Tuban ini ingin melakukan pembelian kebutuhan pokok yang memang biasa mereka lakukan setiap hari Jumat, yaitu di hari libur Pondok Pesantren Langitan, dan mereka ikut menumpang dari perahu yang sedang bersandar di Sungai Bengawan Solo ini untuk menyeberang ke Babat Lamongan untuk membeli kebutuhan pokok tersebut. Namun pada saat hampir bersandar di tempat bersandarnya perahu, tiba-tiba perahu dalam keadaan miring sehingga para korban, ke-25 korban ini panik dan mereka lompat dari perahu, sehingga dengan derasnya arus sungai di Bengawan Solo ini menyulitkan mereka untuk bisa menyelamatkan diri, sehingga ditemukannya 7 korban yang hilang. Sampai dengan saat ini masih tinggal 4 korban yang belum ditemukan dan 18 korban selamat, dan mereka sampai dengan saat ini masih mengalami syok. 1 orang mengalami trauma dan terus mengalami perawatan dari pondok pesantren. Ade, sementara demikian dapat kami laporkan kembali ke Anda di studio. Vera Mahaswar melaporkan langsung dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda. Dan Tuban, Lamongan, Gresik, dan Bojonegoro dikerahkan untuk melakukan pencarian 7 santri yang hilang akibat perahu yang ditumpanginya tenggelam. Ya, kita bergabung bersama Vera Bahaswan yang akan melaporkannya langsung dari Lamongan, Jawa Timur. Vera, bagaimana proses pencarian 7 santri hingga saat ini? Ya, Maria, sampai dengan saat ini mulai pukul 7 pagi tadi pencarian masih terus dilakukan terhadap 7 santri korban tenggelamnya perahu penyeberangan. Dan dari hasil pencarian sampai dengan saat ini belum ditemukan tanda-tanda karena memang kondisi dari Sungai Bengawan Solo sampai dengan saat ini masih diguyur oleh hujan deras. Kemudian juga warna dari sungai ini sangat keruh sehingga menyulitkan dari tim petugas untuk melakukan pencarian. Selain itu juga derasnya arus di dasar sungai sehingga tim dari petugas ini tidak mampu melakukan penyelaman karena visibility nol atau tidak mampunya menyelam ke dasar laut dan melihat keadaan sekitar di dasar laut. Selain itu ada 11 tim gabungan yang melakukan pencarian, yaitu dari BPBD Tuban, kemudian Lamongan, Bojonegoro, dan juga Gresik, dan juga ada tambahan bantuan dari Basarnas, kemudian dari polisi dan juga TNI serta beberapa relawan yang melakukan pencarian hingga saat ini. Pencarian ini akan terus dilakukan, namun jika malam hari nanti belum juga ditemukan tanda-tanda adanya penemuan korban, maka pencarian akan dihentikan sementara. Namun pencarian akan terus dilakukan kembali esok harinya sampai dengan 10 hari batas waktu pencarian. Dan jika sampai dengan 10 hari ini belum juga ditemukan tanda-tanda, maka pencarian terpaksa untuk dihentikan. Sampai dengan saat ini dari 7 korban hilang tenggelamnya perahu penyeberangan ini datang dari beberapa santri di beberapa daerah di Indonesia, di antaranya adalah dari Brebes, kemudian Gresik, Surabaya hingga Sumatera. Dan sampai dengan saat ini juga keluarga dari para korban ini sudah datang dan melaporkan bagaimanakah ciri-ciri maupun juga karakteristik dari anak mereka yang hilang
kepada tim DVI di posko penyelamatan yang telah disediakan. Untuk kepentingan dari para santri, berjumlah 25 santri yang melakukan penyeberangan dari Tuban ataupun dari Pondok Pesantren Langitan di Tuban ini menyeberang menuju Babat Lamongan dengan tujuan untuk melakukan pembelian kebutuhan pokok yang biasa mereka lakukan setiap hari Jumat yang memang merupakan hari libur di Pondok Pesantren Langitan. Maria. Ya Vera, lalu bagaimana kondisi korban yang selamat? Ya, Maria, dari 25 santri yang melakukan penyeberangan dengan perahu penyeberangan ini dari Tuban menuju Babat Lamongan, yaitu 18 korban selamat dan satu di antara 18 korban ini mengalami syok dan sempat dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan perawatan. Dan untuk mengetahui bagaimanakah perkembangan dari proses pencarian